Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Yang kita hormati seluruh jajaran PW Muhammadiyah Jawa Timur, khususnya Bapak Dr. Sukadiono yang tadi pagi baru dilantik sebagai Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan dan keberkahan. Amin. Juga yang kita hormati Ibu Siti Aisyah, Wakil Ketua PP Aisyah Sugeng Rawuh di Kota Malang, dan Ibu Rukmini, Ketua PW Aisyah Junior. Karena ada Ibu Chandra, Ketua PW Aisyah Senior. Selamat menjalankan tugas, mudah-mudahan sehat, lancar, sukses dan barokah. Amin. Ibu Fiona Hogarth, konjen Australia yang ada di Surabaya. Beliau rajin sekali membangun komunikasi dan support dalam banyak hal untuk membangun Jawa Timur ini. Terima kasih. Saya hadir bersama Pak Sekda Prop Jawa Timur, Pak Adi Karyono, dan juga sebetulnya Kepala BPSDM yang sekarang mendapat mandat sebagai PJ Wali Kota Batu, Bapak Aris Agung Paiwai. Dari namanya, beliau dibesarkan di Makassar, tapi mendedikasikan ilmunya di Jawa Timur. Hari ini mendedikasikan lebih khusus di Kota Batu. Pak Rektor UMM, Pak Dr. Fauzan, para guru besar UMM semua yang saya hormati, seluruh PDM Muhammadiyah se-Jawa Timur, seluruh pimpinan Ortom, pimpinan majelis, pimpinan lembaga Muhammadiyah semua yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini untuk kesekian kalinya saya diberi kesempatan hadir mengikuti forum kajian Ramadan. Tahun lalu ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya, tapi sebelum-sebelumnya di tempat ini. Sebuah kajian strategis untuk membangun semangat, mempertemukan pikiran-pikiran strategis dari seluruh pimpinan Muhammadiyah, Ortom, majelis dan lembaga, serta berbagai elemen eksternal di luar Muhammadiyah dan terutama jajaran pemerintahan. Kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama, ayat ini ayat yang Bapak Ibu semua sudah hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa ditayangkan. Infiru khifafa wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saya ingin mengunderline wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Tema kajian Ramadan kali ini adalah bagaimana dakwah-dakwah Muhammadiyah yang sudah begitu komprehensif. Hari ini memang kita harus melakukan penguatan demi penguatan, perluasan demi perluasan dari seluruh proses kebangkitan ekonomi di lingkungan Muhammadiyah, Jawa Timur, Indonesia, dan memberikan support dan semangat kebangkitan ekonomi dunia. Ada Kristalina, Managing Director IMF. Kristalina memberikan warning kepada dunia, 2023 ekonomi dunia kemungkinan suram ke arah gelap. Suram ke arah gelap. Meskipun Kristalina menyebut itu tidak terjadi di Indonesia, tapi kita harus terus melakukan kewaspadaan, termasuk di dalamnya adalah pengendalian inflasi. Kita lakukan koordinasi sangat intensif, baik bersama instansi vertikal, horizontal, sampai di lini paling bawah. Untuk bisa mengendalikan harga beras di Jawa Timur, saya bertemu dengan Gapoktan.
dari 10 penghasil beras terbanyak di Jawa Timur. Saya bertemu dengan Perpadi, Persatuan Penggilingan Padi, sampai kepada distributor. Banyak hal yang harus kita lakukan koreksi bersama. Saya senang ada Al-Sintan sebelah kanan, ada alat-alat terkait dengan peternakan dan perikanan sebelah kiri. Saya tadi segera memastikan bahwa saya izin Pak Dr. Sukadiono, saya memasukkan dalam slide saya karena saya melihat ada Al-Sintan sebelah kanan dan kemudian ada beberapa alat untuk peternakan dan perikanan sebelah kiri. Bayangan saya bahwa ini akan dibangun komitmen penguatan peran warga Muhammadiyah dan komunitas di Jawa Timur. Satu, meningkatkan produktivitas pertanian, dan kedua, meningkatkan produktivitas sektor peternakan dan perikanan di Jawa Timur. Mudah-mudahan apa yang saya prediksi tidak salah. Nanti saya akan menyampaikan beberapa data di Jawa Timur terkait dua aspek kanan dan kiri ini. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya rasa di jajaran keluarga besar Muhammadiyah tidak ada yang tidak hafal ini. Saya ingin menyampaikan Pak Sukadiono, materi ini sangat sering saya sampaikan. Kula nuwunnya terlambat, tapi saya rasa ini adalah referensi bagi kita semua. Bagaimana pendiri Muhammadiyah ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pesan kepada kita semua, janganlah kamu berteriak-teriak sanggup membela agama, meskipun harus menyumbangkan jiwamu sekalipun. Tapi beranikah engkau menawarkan harta bendamu untuk kepentingan agama? Jadi ini kembali sebetulnya pada ayat tadi, jihad bil mal. Bisa. Jihad bil mal ini menjadi prioritas sebetulnya, domain yang mestinya bisa kita maksimalkan untuk bisa menggerakkan roda organisasi ini dan menyemai maslahah bagi masyarakat di sekitar kita. Ada video kecil, saya rasa bagus kita memulai dari hal kecil ini. Boleh suaranya suaranya boleh? Ya, kalau tidak keluar suaranya, saya bisa keluar suaranya. Baik, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ini sebetulnya starting point kita membangun UMKM yang go global. Tidak bisa tidak adalah digital economy system harus kita bangun. Kata Jack Ma, dia prediksi bahwa 2030 99% sesungguhnya UMKM dunia will be online. Kalau sudah UMKM dunia will be online, maka sesungguhnya digitalisasi ekonomi di lini UMKM sudah harus makin kita gerakkan secara masif. Jack Ma tidak hanya bilang bahwa 99% will be online, tapi dia juga bilang 85% will be e-commerce. 85% will be e-commerce. Maka jejaring lembaga-lembaga ekonomi di lingkungan Muhammadiyah akan menjadi penguatan yang luar biasa jika kemudian bersambung dengan kekuatan perguruan tinggi yang dimiliki Muhammadiyah juga luar biasa. Kalau sudah kekuatan perguruan tinggi, tentu tidak hanya Undas Muhammadiyah yang ada di Jawa Timur, tapi juga Undas Muhammadiyah yang ada di mana-mana. Bahkan sudah didirikan Undas Muhammadiyah di Malaysia. Dan sekarang saya mendengar persiapan pendirian Undas Muhammadiyah di Australia, atau bahkan mungkin sudah. Ini kekuatan-kekuatan yang menurut saya bukan hanya untuk jejaring market, tetapi bahwa ini akan memberikan penguatan bagaimana UMKM kita go global, yang kata Jack Ma 2030 99% will be online.
85% will be e-commerce. Ini menjadi penting untuk kita jadikan starting point kita bersama supaya proses untuk bisa membangun penguatan UMKM dari mikro menjadi kecil, dari kecil menjadi menengah, dari menengah menjadi besar dan seterusnya, ini menjadi kekuatan yang bisa membangkitkan ekonomi Muhammadiyah dan tentu adalah ekonomi bangsa Indonesia. Saya ingin mengajak kita semua, Bapak Ibu sekalian, mungkin ya, saya ingin mengajak kita agak fokus ke jaminan produk halal. Jaminan produk halal, pertama bahwa jaminan halal diakui oleh WTO. Artinya bahwa ini sesuatu sudah tidak debatable. Ini sesuatu yang sudah proven. Yang kedua, populasi Muslim tahun 2030 kira-kira 26% dari populasi dunia. Saya ingin menyampaikan ini market yang luar biasa. Ketiga, pasar produk halal Asia Pasifik kira-kira 2030 akan mencapai 62%. Afrika 15%, Timur Tengah 20% dan seterusnya. Halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Saya ingin menyampaikan halal sudah menjadi gaya hidup masyarakat global. Dan kemudian bagaimana mendorong tumbuhnya ekonomi syariah. Berikutnya tetap saya ingin menyampaikan pandangan dunia terhadap produk halal. Saya ambil bagaimana sesungguhnya Tiongkok ekspor baju muslim tertinggi ke Timur Tengah adalah Tiongkok. Setelah kajian Ramadan, berapa persen komunitas penggerak garmen di jajaran keluarga besar Muhammadiyah dan jaringannya bisa mengambil porsi dari yang sekarang eksportir tertinggi ke Timur Tengah untuk garmen baju muslim adalah Tiongkok. Jejaring-jejaring yang sudah dimiliki oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh yang ada di pemerintahan, saya rasa harus bisa mencari pasar yang memungkinkan kita bisa meluaskan market kita ke sana. November yang lalu kebetulan kami melakukan trade mission ke Riyadh dan ke Jeddah. Banyak sekali toko-toko di Jeddah yang ternyata barang UMKM-nya itu ada yang sampai 80% dari Jawa Timur. Menurut saya ini adalah Jeddah ini melting point dari masyarakat dunia. Kalau dia melting point dari masyarakat dunia, maka memang pintu masuk kita untuk ke pasar Timur Tengah antara lain adalah lewat Jeddah, antara lain. Saya ingin mengajak kita semua bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kita semua, sesungguhnya perluasan marketnya sangat mungkin bisa kita kembangkan kembali. Mereka juga pada bulan Februari kemarin sudah 3 kali melakukan trade mission ke Jawa Timur. Sekarang ini Pak Sukadiono yang mereka inginkan adalah mereka tidak kehilangan market pada saat musim haji. Mereka menyampaikan ayam. Ayam itu sekarang dari Brazil yang disupport untuk haji. Apa yang kemudian saya sampaikan waktu itu, ini ada MUI, ada BPJPH. Kalau ada MUI, ada BPJPH, saya sudah sampaikan kepada kedua-dua pimpinannya. Ayo jadi satu, support ini. Karena kalau ayam potong sebagian besar akan disuplai oleh peternak dari Indonesia, maka itu artinya peternak Jawa Timur yang akan punya potensi besar mensuplai pasar dari ayam potong di Timur Tengah, terutama pada musim haji. Ada hal yang membutuhkan fleksibilitas kita untuk menembus ini. Karena mereka berharap sekali bahwa untuk musim haji ini ayam potong dari Indonesia sudah akan mendapatkan label halal dari lembaga di Arab Saudi. Memang ada 3 level. Jadi maksud saya potensi ini di jajaran keluarga Muhammadiyah sudah sangat besar. Perluasan market ini yang mungkin bisa kita bangun bersama-sama. Visi besar berhasil ini pemasok daging unggas halal terbesar ke Timur Tengah. Tadi saya sampaikan termasuk ayam di dalamnya.
Australia ini ada Bu Fiona. Australia adalah pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Mari kita lihat Thailand. Thailand mempunyai visi menjadi dapur halal dunia. Thailand menjadi dapur halal dunia. Artinya nggak ada kaitan antara halal food dengan agama mayoritas yang dianut oleh sebuah negara. Kalau ini saya sampaikan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat hafal bahkan, tapi merimain bahwa kita punya potensi-potensi yang luar biasa, yang ini kalau ketemu momentum bagaimana sesungguhnya membangkitkan ekonomi Muhammadiyah dan dilakukannya di bulan Ramadan, rasanya energi itu akan muncul berlipat. Karena kajian-kajian di bulan Ramadan, Allah juga akan memberikan pahala berlipat, energi berlipat, semangat berlipat, insya Allah hasilnya juga berlipat. Amin. Mari kita lihat Korea. Visi besar Korea adalah menjadi destinasi utama pariwisata halal. Ada Pak PJ, Wali Kota Batu. Bagaimana sesungguhnya ini kita create tim dari UMM luar biasa, kita create sebagai bagian dari promosi bersama. Kalau Korea itu bisa membangun perspektif dunia menjadi destinasi utama pariwisata halal, ya kalau di Malang adanya gunung, macam-macam hutan, macam-macam pantai dan seterusnya, saya rasa potensi kita untuk mempromot wisata halal di Malang, di Jawa Timur, di Indonesia ini angle-nya banyak sekali. Jadi apa yang sebetulnya kita bisa bangun kebersamaan, karena ketika wisata itu jalan, hidup, maka sektor lain akan bergerak mengikuti perkembangan wisata halal. Berikutnya adalah Jepang. Industri halal sebagai kontributor kunci di 2020. Saya ingin menyampaikan 2020 kita mengalami pandemi COVID. 2021 kami rapat virtual. Kami rapat 2 kali di awal 2021. 2022 kami rapat kembali bagaimana sesungguhnya Jepang bisa mendapatkan efek positif dari industri halal yang bisa memberikan kontributor terbesar di tahun 2020. Kita punya kawasan industri halal di Sidoarjo. Mudah-mudahan ini akan bisa menjadi bagian dari penguatan bagaimana industri halal di Jawa Timur bisa berkontribusi lebih signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan penyejahteraan masyarakat pada saat yang sama. Mari kita lihat Inggris, London sebagai pusat keuangan syariah di Barat. Ini menjadi bagian yang sangat penting. Jadi kalau ada Islamic Finance Tower, maka itu adanya di London. Islamic Finance Tower, maka adanya di London. Artinya dari peta ini mungkin ada hal yang bisa kita jadikan plan of action dari pertemuan kajian Ramadan kali ini. Nanti bagaimana sinergitas dengan Pemprov Jawa Timur, Pak Sukadiono, saya ingin menyampaikan ini. Di titik ini, monggo nanti dari tim ekonomi PW maupun PDM Muhammadiyah, Aisyah, Nasihatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, pokoknya orto majlis dan lembaga. Mari kita melihat, ini konsep pengembangan produk halal di Jatim. Dari proses pengembangan produk halal di Jatim, mungkin pendampingan sertifikasi halal. Pendampingan sertifikasi halal yang sekarang sudah dilakukan di NA maupun di Pemuda Muhammadiyah bisa ditumbuh kembangkan. Karena kampus-kampus di keluarga besar Muhammadiyah memungkinkan untuk bisa memberikan penguatan sertifikasi halal terutama dari awal proses pendampingannya. Berikutnya adalah sistem informasi produk halal, SIPAHALA. Ini yang bisa kita sinergikan lebih masif lagi, lebih efektif lagi, bagaimana sesungguhnya sistem informasi produk halal ini bisa menjadi bagian dari pintu masuk seluruh potensi-potensi untuk penguatan industri halal kita. Ini pengembangan kawasan industri halal yang ada di Sidoarjo dan ini dimasukkan di slide. Dan akhirnya tahun kemarin ini kita
di bulan Desember, Jawa Timur dicatat sebagai Best Province untuk Indonesia Halal Industry Award 2022 dari Kementerian Perindustrian. Jikalau misalnya ini Pak Sukadiono kita bisa membangun sinergitas lebih kuat, insya Allah peluang pasarnya luar biasa. Boleh kami minta ini bisa, ya suaranya bisa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum al-mukarram Kiai Said Ibrahim. Ya, kalau di dalam perkembangan keuangan negara-negara Islam, maka kekuatan ekonomi Indonesia sudah nomor 1. Saya seringkali bertanya kepada kawan-kawan dekat saya, kita menguasai berapa persen dari kekuatan keuangan Indonesia yang sudah nomor 1 di antara Muslim countries. Nah ini kalau tim telaah dari Fakultas Ekonomi Syariah mungkin di UMM sini dan seterusnya bisa melakukan kajian lebih detail, saya rasa peta jalan kita juga akan lebih detail dan lebih terukur. Saya ingin menyampaikan ini kondisi kita sempat mengalami minus pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada saat pandemi COVID kemarin, dan alhamdulillah tahun 2022 ini pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sudah kembali di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih karena support dari panjenengan semua. Kita sebetulnya mentargetkan dalam RPJMD investasi Jawa Timur 2022 targetnya 80 triliun, alhamdulillah yang masuk 110,3 triliun. Jadi kita bertumbuh cukup signifikan. Sekarang kami ingin masuk pada apa yang ada di kanan kiri kita semua. Alhamdulillah dari 10 besar produksi padi tertinggi di Indonesia, kita dari tahun 2020, 2021, 2022 produksi padi di Jawa Timur tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Itu belum banyak alsintannya. Kalau nanti alsintannya makin banyak Pak Sukadiono, maka produksi kita bisa makin signifikan. Kami ingin matur bahwa ada kecenderungan loss padi ketika dipanen secara manual dengan menggunakan alsintan. Biasa menggunakan combine harvester. Itu lossnya bisa 9-11%. Kalau 9-11%, average-nya berarti 10%. Bayangkan kalau kita punya produksi di tahun 2022 ini 9,7 juta ton. Ini kalau kita bisa mengamankan 10% dari losses pada saat panen manual dengan panen menggunakan alsintan, maka sesungguhnya hampir 970 ribu ton itu bisa kita selamatkan. Berarti nilai tambah dari petani akan diperoleh karena ada yang bisa diamankan, diselamatkan dari yang kemungkinan losses. Kedua, alat-alat ini nanti kalau akan lebih banyak lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya padi kita punya potensi premium semua, premium. Bukan karena benihnya, tapi karena processing pasca panennya. Banyak diantaranya kenapa jatuh medium, karena kandungan airnya banyak.
Kenapa kandungan airnya banyak? Karena pengeringannya tidak sempurna. Pengeringan ini kita butuh dryer. Mungkin belum di display saja. Kalau banyak dryer dan itu bisa membantu pengeringan padi dengan baik, maka kandungan airnya akan berkurang. Kalau kandungan air berkurang, maka ketika dia diproses, dia tidak brokennya tidak banyak. Brokennya akan rendah. Dengan begitu dia akan masuk pada premium quality. Nah, nanti dia butuh RMU lagi, rice milling unit. Jadi dari mulai harvesternya, kemudian dryernya sampai rice milling unit. Alsintan ini menjadi penting untuk bisa menjaga kualitas yang memang sebetulnya bisa premium dan menambah produksi karena losisnya bisa sampai 10%. Kita bisa bayangkan manfaat dari alsintan seperti ini bagi peningkatan produktivitas padi dan gabah, beras tentunya. Saya ingin menyampaikan kepada panjenengan semua, hari ini ada 3 hal yang dikhawatirkan dunia, salah satunya adalah krisis pangan dunia. Kalau ada kekhawatiran krisis pangan dunia, maka sesungguhnya kita cukup aman, produksi padi dan beras kita cukup aman, dan akan makin aman lagi kalau alsintan seperti ini lebih banyak lagi yang diproduksi dan lebih banyak yang bisa dimanfaatkan oleh para petani kita. Nah, ini kembali saya ingin menyampaikan, sekarang masuk sebelah kiri kita, sebelah kiri saya, sebelah kanan panjenengan. Ini ada alat-alat yang terkait dengan ini sapi perah ini. Mari kita melihat Jawa Timur, produksi ini populasi ya, populasi sapi potong di Jawa Timur ini per 31 Desember 2022 5.070.000. Tertinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Karena peternaknya luar biasa, pembinaan luar biasa. Kami ingin menyampaikan untuk sapi perah. Ini ada tempat untuk menimbang susu. Ada 314.385 ekor sapi perah yang ada di peternak-peternak sapi perah yang ada di Jawa Timur. Ternyata untuk sapi perah, populasi di Jawa Timur juga paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia. Jikalau perguruan tinggi Muhammadiyah juga memproduksi hal seperti ini, maka sejujurnya produktivitas baik itu sapi potong maupun sapi perah di Jawa Timur ini punya potensi untuk kita gerakkan lebih tinggi lagi. Ada daerah penghasil susu. Ternyata sapi-sapi di sana, saya sebut Nongko Jajar. Di Nongko Jajar itu banyak sekali peternak sapi perah yang satu hari hanya 12 liter produksi susunya. Saya rasa kalau dengan support makanan yang lebih produktif dan kemudian proses budidaya, dan sapi ini butuh suasana happy. Bahkan sapi seringkali hari Sabtu atau Minggu diajak keliling-keliling. Jadi healing untuk sapi itu ternyata penting dan itu meningkatkan saya ini tukang belusuan. Dan itu meningkatkan produktivitas sapinya ketika rajin diajak keliling-keliling. Suatu saat saya ketemu dengan seorang kawan. Sederhana saya bilang, kalau sampean mau bantu, sampean kasih itu kipas angin di kandang-kandang sapi. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terjadi adalah ketika kipas angin itu dipasang, diambil oleh pemilik sapinya. Lalu saya diinformasikan bahwa diambil. Begini, tolong cari contoh yang pakai kipas angin ternyata produksinya makin banyak. Ternyata akhirnya yang di rumah dipindahkan lagi ke kandang supaya sapinya punya produksi susu makin banyak. Hal-hal sederhana seperti ini memang butuh pendampingan. Misalnya kalau ada mahasiswa KKN. Kalau ada mahasiswa KKN memang ditujukan kalau ini pertanian, peternakan ke titik-titik pertanian dan peternakan yang memang membutuhkan edukasi tertentu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya senang sekali di sebelah kanan kita ada Al-Sintan dan sebelah kiri ada alat-alat untuk peternakan dan perikanan. Kalau ikan di sana mungkin ada sebelahnya koi, ada sebelahnya arwana mungkin. Jadi kalau arwana Pak Sukadiono, kalau ke Bovendigul dari Merauke masih pesawat lagi, ikan arwana saking gede-gedenya dijual di pasar dan kemudian dijadikan pepes. Jadi kalau ingin merasakan pepes ikan arwana, monggo tindak ke pasar Bovendigul, banyak sekali dijual. Dan ketika saya ke sana memang tidak ada harganya karena kan untuk bisa dibawa ke luar daerah, luar kota, dia butuh waktu 6 jam saja dia tahan. Sehingga kalau terlalu jauh dia enggak cukup oksigen yang dibutuhkan oleh ikan. Sehingga kalau di sana karena arwana banyak ya dijual di pasar ikan tradisional. Jadi sederhana Bu Chandra, kalau ingin makan pepes ikan arwana pergilah ke Bovendigul. Saya rasa PDM di sana, Aisyah di sana juga banyak yang bisa memberikan ruang dan kemudian mungkin pimpinan PDM yang ada di Blitar karena mereka sudah biasa berbudidaya koi itu bisa bersambung. Bagaimana sebetulnya market yang lebih produktif bisa diperoleh oleh saudara-saudara kita yang ada di Bovendigul. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan ini dan beberapa hal yang tadi saya menyampaikan bagaimana si pahala sebagai bagian dari sistem untuk bisa menyiapkan produk-produk halal di Jawa Timur bisa kita sinergikan Pak Sukadiono. Mudah-mudahan nanti tim teknis bisa segera mempersambungkan program-program strategis ini dengan kami yang ada di Pemprov Jawa Timur. Ini sudah rawuh Kiai Saad dari PP Muhammadiyah, mungkin afdolnya beliau yang menutup. Jadi ndak dalam nanti suul adab nanti. Begitu, baik. Bapak sekalian yang saya hormati, atas nama kebaikan dan niat yang ikhlas, tulus dari kita semua, dengan mohon ridha dan barokah Allah Subhanahu wa taala, maka kajian Ramadan membangkitkan ekonomi Muhammadiyah saya nyatakan resmi ditutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat barokah. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.